Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial materi untuk IPA masih di tema 6F menuju masyarakat yang sehat. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara menyikapi perubahan sekunder yang terjadi pada tubuh kita pada saat memasuki usia balik atau masa usia pubertas. Nah, di sini kesimpulan untuk kemudian menyikapi masa pubertas itu adalah bagaimana kita sebagai seorang anak senantiasa menyikapi hal ini dengan cara yang positif. Perubahan tubuh atau perubahan fisik yang terjadi itu bukan merupakan suatu hal yang salah, tetapi itu merupakan kemudian ketetapan atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, apakah sebagai laki-laki ataupun perempuan. Tinggal kita mencari cara bagaimana cara bersikap sesuai dengan perubahan yang terjadi. Nah, di sini disarankan untuk senantiasa bisa terbuka dan berkonsultasi kepada orang tua untuk bisa diarahkan bagaimana menyikapi perubahan yang terjadi. Seorang anak perempuan yang kemudian baru mengalami perubahan masa pubertas di hari pertama mengalami fase menstruasi, maka tidak perlu panik. Bertanya kepada orang tua bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara menghadapi fase menstruasi, itulah yang kemudian kita lakukan. Orang tua akan kemudian mengarahkan kita bagaimana cara kemudian bersikap pada saat hal ini terjadi. Demikian juga kepada seorang laki-laki pada saat kemudian tanda primernya itu kemudian tiba, yaitu terjadi mimpi basah, maka boleh kemudian berkonsultasi kepada orang tua hal-hal apa saja yang kemudian harus dilakukan pada saat ini terjadi pada diri kita. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus kemudian kita lakukan. Nah, kemudian di sini pada saat hal itu tiba, maka kita juga harus tetap berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Karena pada fase ini tingkat emosional itu sangat tinggi. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormon di dalam tubuh. Jadi sebagai seorang anak, sikap positif yang harus dilakukan, yang pertama harus bijak dalam memilih teman. Ya, jadi bertemanlah dengan orang yang baik. Kemudian merealisasikan kemudian aktivitas atau kebiasaan yang positif seperti hobi, ya, itu bagus untuk kemudian disalurkan. Kemudian penggunaan HP atau gadget dengan baik, kemudian mematuhi nasihat orang tua. Kemudian berikutnya, cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa balik. Nah, yang pertama di sini melakukan pola hidup sehat. Cara melakukan pola hidup sehat boleh dengan cara olahraga teratur, ini juga bisa menekan daya tingkat stres, makan makanan yang sehat dan bergizi, ya, ini juga menjaga sistem imun dalam tubuh kita, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu pola hidup yang sehat. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan tubuh. Mandi teratur minimal 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan menyerap keringat, rajin mencuci tangan, keramas secara teratur. Jadi di sini sehat dan bersih itu intinya.
Jadi dianjurkan untuk melakukan pola hidup sehat dan pola hidup bersih, ya. Terutama untuk hal yang berkaitan dengan masa pubertas untuk perempuan di masa kondisi haid, menjaga pola hidup sehat dan kebersihan tubuh itu sangat kemudian dianjurkan, ya. Jadi pada saat masa menstruasi itu tiba, menjaga kebersihan tubuh itu sangat penting, ya. Dari bagaimana kemudian mandi, kemudian pakaian yang digunakan sedapat mungkin yang bersih dan menyerap keringat, kemudian keramas secara teratur. Ini poin penting untuk kemudian menjaga bagaimana supaya tubuh itu tetap sehat dan bersih. Ya, itu materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.